ketemu lagi kita dalam ibadah online kita saat ini. Kita percaya bahwa selama 1 minggu ini saudara dan saya diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan menaikkan setiap pujian doa kita kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat ini dengan menaikkan satu pujian yang menyatakan, "Ku datang ya Bapa." Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan selalu memberikan kesehatan dalam kehidupan kami. Tuhan saat ini kami mau
menaikkan setiap pujian syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau dalam waktu 1 minggu ini Tuhan memberikan banyak sekali berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami, baik itu kesehatan, sukacita yang daripada-Mu. Biarlah kami tetap selalu merasa bersyukur Tuhan atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan yang menaikkan pujian kami, yang menaikkan ucap syukur kami Tuhan, biarlah itu semua menjadi persembahan yang harum buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, saya percaya bahwa setiap puji-pujian ini Tuhan boleh memberikan berkat yang luar biasa buat kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kita tidak pernah ragu mengikut Tuhan. Kita selalu percaya karena Tuhan selalu menuntun, menopang kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian tiada ragu lagi.
Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita ketemu dalam pertemuan yang sangat spesial ini. Kenapa? Karena hari ini saya boleh kembali hadir dimanapun Bapak Ibu Saudaraku bisa menjangkau dan melihat daripada video ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Tuhan bergerak dalam dimensi waktu. Karena Tuhan sangat menghargai waktu. Itulah kenapa Tuhan Yesus Kristus senantiasa meminta kita untuk senantiasa memiliki waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dalam segala sesuatu di dunia ini, semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1-15 bisa dikatakan bahwa di kolong langit ini segala sesuatu ada masa, saat, dan waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sangat menghargai ketepatan waktu, bukan kecepatan waktu. Karena ketika Tuhan menjawab doa-doa dari Bapak Ibu Saudaraku dengan tepat, bukan dengan cepat, di situ Tuhan sedang membentuk karakter Bapak Ibu Saudaraku. Apakah kita punya ketaatan? Apakah kita sabar? Apakah kita punya ketekunan di dalamnya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita akan lebih lanjut lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh sujud menyembah Engkau, kami boleh merasakan anugerah dan sukacitamu, sebab kami percaya dengan penuh yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk kami sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami menangkap pesan Tuhan, untuk kami boleh melaksanakan dan untuk kami boleh terus diberkati dan jadi berkat. Biarlah kami boleh memiliki telinga seorang murid untuk mendengarkan apa harus kami dengarkan Tuhan, apa yang harus kami simpan dalam hati dan apa yang harus kami lakukan. Berikan kecakapan buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sebagaimana Tuhan mau untuk kami sampaikan. Jalannya pemberitaan firman ini dari awal pertengahan ke akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali manusia itu diproses, Tuhan senantiasa menggunakan waktu. Melalui waktu, kita akan ketahuan bagaimana karakter kita, siapa kita sesungguhnya. Waktulah yang akan menentukan nanti apakah kita benar-benar memiliki karakternya Tuhan Yesus, ataukah kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan lihat dalam Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, mari kita akan baca sama-sama ya. Sekali lagi, Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini masalah Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu ini terjadi, berarti ada sebuah masalah. Kenapa? Karena pada waktu pesta kawin ternyata kekurangan anggur. Dan di sini adalah Maria ibu Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ada pemberitahuan kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya di ayat yang keempat, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Perhatikan baik-baik. Di sini manusia pinginnya serba cepat. Segera ada masalah langsung diatasi. Padahal Tuhan bicara di sini bahwa waktuku atau saatku belum tiba. Nah, perhatikan sampai di ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini bicara masalah iman. Akhirnya Maria ibu Yesus setuju pada saat dan waktunya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan selanjutnya. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, dan masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, perhatikan, air berubah jadi anggur.
di waktunya Tuhan, di saatnya Tuhan. Dan di situ kemudian dibuktikan oleh pemimpin pesta. Ayatnya yang tadi dikatakan di situ. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Ada ketaatan, perhatikan, ada waktu Tuhan, ada ketaatan juga di sana, sehingga waktu Tuhan memerintahkan dan itu direspon oleh manusia, terjadi mukjizat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kembali ketaatan, mukjizat terjadi, waktunya Tuhan dikerjakan, dan mereka melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian ayat ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuh perhatikan, mukjizat terjadi pasti mencengangkan. Sesuatu yang Tuhan kerjakan pasti membuat terpukau setiap orang yang melihatnya. Ada ketaatan, ada waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga terjadi mukjizat ini. Dan waktu dites air berubah jadi anggur, apa yang terjadi? Perhatikan ayat ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Menyatakan kemuliaan Tuhan dan murid-muridnya menjadi percaya. Itu mukjizat pertama di kota Kana. Ada waktu Tuhan dan timingnya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, bicara soal waktu ini kita akan pelajari 4 hal. Yang pertama kita akan pelajari, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa waktu yang Tuhan kerjakan tidak sama dengan waktu yang manusia inginkan. Artinya, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu daripada manusia. Manusia pinginnya serba cepat, serba instan. Bapak Ibu Saudaraku perhatikan, Tuhan punya dimensi waktu, punya saat. Tuhan bergerak dalam dimensi waktu. Tidak bisa disusu-susu, tidak bisa dipercepat, saudaraku. Tapi Tuhan punya waktu yang tepat untuk saudara dan saya. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari yang masih bergumul, yang masih bertekun dalam doa, terus bertekun dalam doa. Percayalah waktu Tuhan tepat. Seperti pujian yang disampaikan oleh istri saya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Waktu Tuhan pasti tepat, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama itu, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. 1 hari di mata Tuhan, 1000 hari di mata manusia. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua apa yang kita pelajari dari masalah waktu ini? Yang kedua adalah waktu Tuhan sepenuhnya otoritas dari Tuhan. Sekali lagi, tadi pada waktu Maria meminta kepada Yesus, tolong deh anakku segera buat mukjizat, bahasa sehari-hari. Tuhan tidak bersegera mengiyakan apa yang dimau oleh ibunya, tapi dia bilang, saatku belum tiba. Bapak Ibu Saudaraku, otoritas, hak penuh ada pada Tuhan, bukan pada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku perlu percaya, perlu kemudian setuju pada kehendak Tuhan, perlu ketaatan. Sekali lagi, bahwa otoritas Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu 19-10 hari kita tidak segera langsung bisa keluar di bulan yang ketiga begitu ya. Tidak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tepat 19-10 hari sesuai otoritas Tuhan kita akan dilahirkan ke dunia ini. Itu waktunya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan pelajari selanjutnya. Yang pertama tadi waktu Tuhan tidak sama dengan waktu manusia. Yang kedua, waktu Tuhan sepenuhnya otoritas Tuhan. Sekehendak Tuhan yang jadi. Makanya setiap kali kita doa, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga, apa yang kita pelajari tentang waktu ini? Waktu Tuhan adalah membawa dalam pembentukan karakter kita. Bapak Ibu Saudaraku, apakah karakter kita sudah seperti yang Tuhan mau? Orang yang kepenuhan Roh Kudus maka menghasilkan buah-buah roh, Bapak Ibu Saudaraku. Ada kebaikan, ada sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri, penuh kasih, Bapak Ibu Saudaraku. Itu semua proses waktu. Bapak Ibu Saudaraku, saya ini orangnya yang terlalu perfeksionis. Saya ini orangnya selalu pengennya perfect kalau tampil, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ini Tuhan gak mau yang begitu-begitu. Tapi saya belajar untuk bagaimana bersabar. Saya pengennya cepat, semuanya cepat, tak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Semua pakai proses. Sekalipun Tuhan izinkan saya boleh kumlot dalam pendidikan saya,
tapi semuanya juga butuh waktu. Enggak kemudian saya akselerasi untuk perguruan tinggi kemudian langsung cepat lulus begitu, tidak. Saya tetap harus menempuh jenjang 3,5 tahun baru lulus dari S1 saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan membentuk karakter kita melalui proses waktu. Bangsa Israel 40 tahun lamanya diproses di padang gurun. Bagaimana Musa diproses, bagaimana Yusuf diproses. Tidak langsung menjadi seorang raja muda di Mesir, tapi melalui proses waktu. Setialah Bapak Ibu Saudaraku. Tekunlah dalam berdoa. Taatlah dengan perintah Tuhan. Kalau sampai saat ini, aku kok belum dijawab doa saya, puji nama Tuhan, kenapa? Sudah ada perubahan dalam kehidupan saudara. Saat ini ternyata sudah lebih sungguh-sungguh lagi berdoa. Sudah menjadi tekun berdoa. Yang tadinya gak tekun, sudah menjadi tekun. Berubah kan saudara? Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Tuhan menghargai proses kehidupan ini. Tuhan tidak tertarik pada hasilnya, tapi prosesnya. Saudara akan dibentuk. Di situ akan ada bagaimana kerendahan hati diproses. Saudara harus ada kesabaran, ada ketekunan, ada keyakinan, Bapak Ibu Saudaraku. Ada di sana semuanya. Ketaatan tadi, orang-orang pelayan-pelayan dia diperintah dan dia taat mau. Dan ketika dia mau, dia melihat mujizat Tuhan dikerjakan, saudaraku. Ketaatan ini yang membawa saudara melihat penggenapan setiap doa-doa saudara dijawab Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang keempat, yang terakhir yang kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama tadi adalah waktu Tuhan bukan waktu kita. Kemudian yang kedua, Tuhan punya otoritas atas waktu. Kemudian yang ketiga, bahwa Tuhan memproses kita melalui waktu, pembentukan karakter. Dan yang terakhir, waktu Tuhan itu tepat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan bisa lambat datang, tapi tidak pernah terlambat datang. Tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Orang yang punya hajatan pesta ini tepat pada waktunya. Tidak mempermalukan daripada yang punya pesta. Sama, Bapak Ibu Saudaraku. Setialah, tekunlah dalam berdoa. Saudara tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Firman-Nya berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak pernah dipermalukan. Ku di sini Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan selalu punya waktu buat saudara dan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita selalu punya waktu? Nah, mari kita coba lihat. Buka kita sama-sama kita masih dalam Yohanes 7 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yohanes 7 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Perhatikan baik-baik. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Tuhan selalu punya waktu buat saudara. Bapak Ibu Saudaraku, apakah saudara punya waktu untuk Tuhan? Kalau Tuhan punya waktu, kita punya waktu ketemu, Bapak Ibu Saudaraku, maka saudara akan melihat berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat mujizat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara akan melihat kesembuhan ilahi dalam kehidupan saudara. Dan percayalah bahwa waktu Tuhan itu tepat dan akan membawa kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Padahal dia sudah mati, Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada waktu Tuhan membangkitkan Lazarus keluarlah. Di situ adalah waktu yang tepat sehingga Tuhan dipermuliakan. Yang dipermuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan dipermuliakan dalam diri kita, otomatis kita juga akan ikut nebeng. Kita juga akan mendapatkan berkatnya. Bapak Ibu Saudaraku, bagian kita hanya taat setia pada waktunya Tuhan. Tunduk pada kehendaknya Tuhan. Ketekunan saudara, kesabaran saudara dalam berdoa membawa saudara mendapatkan jawaban-jawaban doa. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk senantiasa hadir dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah, adakah saudara punya waktu untuk Tuhan? Tuhan selalu punya waktu buat saudara. Saatnya, mari kita perbanyak untuk berdoa baca firman Tuhan. Saatnya untuk kita punya waktu banyak menyembah Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Saatnya kita untuk berbagi dan peduli. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudaraku, saatnya saudara peduli, maka saudara berbagi. Ini waktunya, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan tahan-tahan berkat Tuhan. Terima dari Tuhan, kasihkan kepada sesama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, waktunya kita menggenapi dan menjawab setiap doa-doa daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah berdoa dan kita tentunya menjawab. Kalau kita yang berdoa, Tuhan yang menjawab, Bapak Ibu Saudaraku ya. Yohanes 17, Bapak Ibu, ayat yang ke-21-22 di sana, Yesus pernah berdoa supaya umatnya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Tuhan adalah satu. Kalau Yesus yang berdoa, kita yang menjawab. Kita ini bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berdoa, Yesus yang menjawab. Mari Bapak Ibu Saudaraku, percayalah.
Tuhan mempunyai waktu yang tepat buat setiap pergumulan doa, pergumulan Bapak Ibu Saudaraku. Sebesar apapun masalahmu, Yesus jauh lebih besar. Sebesar apapun penyakitmu, Yesus pasti sembuhkan engkau. Sebab Tuhan akan melawat Bapak Ibu Saudara dengan berkat-berkat yang luar biasa menurut waktunya Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat terus berdoa, tetap semangat membaca firman Tuhan dan terus menyembah Tuhan sampai waktu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami boleh mengerti tentang waktu Tuhan, memahami cara kerja Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh mengerti bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kami. Tuhan punya otoritas atas waktu, bahkan Tuhan membentuk kami melalui perjalanan waktu, karakter kami dibangun Tuhan, dan kami percaya waktu Tuhan pasti tepat, dan kami yakini Tuhan bahwa mujizat di kota Kana akan terjadi dalam kehidupan kami. Mujizat berkat, mujizat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dinyatakan sempurna dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan saat ini. Kami bersepakat dengan siapapun yang melihat video ini Tuhan, bahwa kehidupan mereka diberkati, kehidupan mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata. Mereka yang sakit disembuhkan, dan setiap saudara yang saat ini berbeban berat, bebanmu akan diangkat oleh Tuhan karena Engkau setia. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menjadikan rema setiap firman Tuhan yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat, dan kepercayaan, kebesaran dan keagungan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat terus di dalam Tuhan, tetap tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.